Halo semuanya, berikut ini adalah video untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri oleh dosen Ibu Farida. Sebelum masuk ke videonya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gayatri Wayu Andini dengan NIM 41619010015. Adapun pokok pembahasan yang akan saya sampaikan dalam video presentasi ini. Yang pertama, itu ada definisi VUCA. 2. Dampak VUCA terhadap organisasi. 3. SDM yang dibutuhkan oleh suatu organisasi dalam menghadapi era VUCA. Lalu yang keempat, ada leadership seperti apa yang dibutuhkan oleh organisasi dalam menghadapi era VUCA ini. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Apa itu VUCA? VUCA itu singkatan dari volatile, uncertain, complex, dan ambiguity. Jadi definisi VUCA dapat didefinisikan sebagai perilaku sebuah kelompok dan individual sebuah organisasi dalam mengidentifikasi kegagalan sistem dan kegagalan perilaku. Dalam VUCA ini, dalam sebagian organisasi kontemporer di macam-macam sektor, seperti sektor bisnis, sektor militer, sektor pendidikan, dan sektor lainnya. Yang pertama, ada volatile atau bergejolak. Volatilitas merupakan suatu kondisi ketidakstabilan yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang mengalami perubahan yang begitu drastis atau yang begitu cepat. Tantangan yang dialami oleh suatu perusahaan atau suatu organisasi tidak dapat diduga dan mungkin durasinya tidak kita ketahui sampai kapan. Contoh volatilitas yang dimana sebuah kondisi harga yang seringkali fluktuatif setelah terjadi bencana alam yang mengakibatkan perubahan pada permintaan pelanggan maupun pemasok. Saat terjadi kondisi volatilitas terjadi, maka peran dari seorang pemimpin ini adalah memastikan bahwa visi dan tujuan sebuah perusahaan atau suatu organisasi senantiasa dirumuskan dan dilaksanakan dengan kecepatan dan intensitas yang tinggi. Kedua, ada uncertain atau tidak pasti. Ketidakpastian ini yang dimana suatu keadaan dalam suatu peristiwa sama sekali tidak dapat diprediksi atau tidak dapat dikatakan, tidak dapat bisa diharapkan sama sekali. Contoh ketidakpastian ini, contohnya seperti perusahaan yang sering kita dengar yang sudah tidak asing lagi oleh para masyarakat, yaitu Uber, Amazon, Airbnb merupakan perusahaan yang lebih berfungsi sebagai perantara antara pelanggan dan penyedia platform pelayanan. Model bisnis ini telah mengganggu cara kerja bisnis tradisional dan berimplikasi pada ketidakpastian yang juga besar. Ini disebabkan oleh tidak dikenalnya lagi batas lokasi, wilayah, dan waktu ketika orang bekerja. Lalu yang ketiga itu ada kompleks. Kompleksitas adalah kondisi ketika perusahaan mengalami masalah yang berkepanjangan dan rumit, serta saling berhubungan. Keadaan ini biasanya disebabkan oleh kurangnya atau minimnya sumber daya manusia yang mumpuni untuk memecahkan suatu permasalahan dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Birokrasi kerja yang rumit juga memperparah masalah kompleksitas ini. Atas hal itu, untuk memecahkan masalah ini, suatu perusahaan atau suatu organisasi perlu bersikap aktif dan tegas untuk mengurangi alur-alur kerja yang memperlambat proses pekerjaan. Nah, sebelum memutuskan alur kerja apa yang tepat untuk perusahaan atau untuk organisasi, perlu melakukan analisis terlebih dahulu secara mendalam agar tidak menimbulkan masalah yang baru atau mengulangi masalah yang sama. Lalu yang keempat ada ambiguity atau tidak jelas. Ambiguity atau tidak jelas yang merupakan keadaan saat perusahaan kesulitan dalam mengambil keputusan. Selain itu, situasi ambigu dapat menyebabkan kesalahpahaman
apabila perusahaan kurang berani dalam menentukan keputusan. Namun sebelum mengambil keputusan, perusahaan melakukan riset terlebih dahulu dan menganalisa secara akurat dengan mengumpulkan data-data. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam mengambil keputusan. Oke, kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu dampak VUCA terhadap organisasi. Apa aja nih dampak VUCA? Yang pertama, ada disrupsi teknologi. Kedua, ketidakstabilan pasar. Ketiga, persaingan yang tinggi. Dan yang terakhir adalah konsumen yang berubah-ubah. Yang pertama, disrupsi teknologi. Kemajuan baru dalam teknologi, dari blockchain hingga kecerdasan buatan, membentuk kembali pasar dan preferensi pelanggan setiap hari. Mengikuti tren seperti itu dilakukan untuk kelangsungan hidup jangka panjang, tetapi sulit untuk memprediksi apa yang benar-benar berharga. Lalu yang kedua, ketidakstabilan pasar. Dunia kita menjadi semakin tidak stabil yang berdampak pada perilaku pasar global dan pasar lokal. Misalnya, serangan teroris, pemerintahan yang tidak stabil, dan krisis keuangan global telah mengganggu ekonomi dan hubungan global kita secara substansial. Lalu yang ketiga, ada persaingan yang tinggi. Jumlah wirausahaan pemula, sekitar 100 juta bisnis baru dibuka setiap tahun di seluruh dunia, yang dimana artinya kompetisi ini semakin memanas. Para pesaing muncul lebih cepat dibandingkan dengan masa sebelumnya. Maka dari itu, lingkungan bisnis telah menjadi medan pertempuran yang dimana hanya yang terkuat yang akan bertahan. Lalu yang keempat, ada konsumen yang berubah-ubah. Dengan pilihan yang belum pernah ada sebelumnya, loyalitas konsumen jauh dari jaminan. Mereka menginginkan nilai yang lebih baik dari pengalaman pembelian yang lebih personalisasi, membuat pelanggan lebih sulit untuk dimenangkan. Oke, kita masuk ke pokok pembahasan yang ketiga. SDM yang dibutuhkan di era VUCA ini. Sumber yang paling penting dalam setiap organisasi atau setiap perusahaan adalah manusia. Mengapa? Karena dalam suatu organisasi, manusia itu memiliki peran penting yang sangat strategis dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Di era VUCA, manajemen SDM harus memfokuskan tidak hanya pada pengelolaan potensi yang dimiliki oleh setiap individu, tetapi harus membangun karakter diri yang sehingga tidak hanya pintar, berpengetahuan luas dan unggul, tetapi juga bertanggung jawab, etis, dan lebih tangguh. Beberapa kemampuan yang harus dimiliki. Yang pertama ada leadership, kedua digital literacy, communication, emotional intelligence, entrepreneurship, global citizenship, problem solving, dan teamwork. Sumber daya manusia atau SDM yang akan terlibat dalam suatu organisasi atau perusahaan dalam dunia kerja yang akan menghadapi era VUCA. Peningkatan kualitas potensi-potensi dalam diri harus ditingkatkan lebih agar mampu bersaing dengan organisasi lain. Banyak sekali cara untuk kita lakukan dalam menghadapi era VUCA, seperti mengadakan kegiatan berupa pelatihan, seminar, workshop, ataupun forum group discussion. Lalu, kita masuk ke pokok pembahasan yang terakhir. Leadership yang dibutuhkan untuk menghadapi era VUCA. Leadership harus bisa membawa energi dan kepercayaan kepada tim di organisasi atau dalam perusahaan. Leadership yang dibutuhkan dalam menghadapi era VUCA yaitu leadership yang menguasai tingkat kelincahan yang diperlukan untuk bisa bekerja efektif secara konsisten dan mampu bertahan menghadapi dunia organisasi yang bergejolak. Adapun 3 hal tingkat kelincahan dalam kepemimpinan yang harus dimiliki oleh organisasi atau perusahaan secara umum. Yang pertama ada expert,
achiever, dan catalyst. Metode kepemimpinan yang akan efektif digunakan terhadap kinerja organisasi dalam menghadapi era VUCA, yaitu coaching. Karena jika menggunakan metode coaching, pemimpin dapat mengasah kreativitas para karyawannya dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Karena coach tidak terlibat 100%, karyawan dapat menggunakan kreativitas mereka untuk memecahkan masalah. Kelincahan juga diasah dalam metode ini. Kelincahan dalam berpikir dan mengambil keputusan. Dalam metode coaching, sentimen positif tersebut dapat meningkatkan kepuasan kerja. Mentor yang akan membantu karyawan agar lebih efektif dan efisien dalam pekerjaannya, menciptakan kepuasan kerja dan sentimen positif terhadap aktivitasnya. Pemimpin juga harus bisa mengasah kemampuan komunikasi para karyawannya. Sekian video yang dapat saya sampaikan mengenai VUCA dalam organisasi atau dalam perusahaan. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat bagi orang-orang yang menonton. Saya mengucapkan mohon maaf jika terjadi kesalahan kata atau pengucapan. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Sampai jumpa.